Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Khairul Umam di channel Business and Entrepreneurship. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang aturan-aturan dalam membuat bisnis model kanvas, aturan dalam membuat BMC. Simak videonya sampai selesai. Banyak sekali yang terjadi di lapangan ya, ketika membuat bisnis model kanvas itu mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya ya, keluar dari bagaimana seharusnya bisnis model kanvas itu dibuat ya. Ada yang menggunakan komputer, ada yang kemudian mendetailkan sebuah bisnis model kanvas sampai tidak bisa dibaca begitu ya. Padahal kalau kita pelajari ada hal-hal yang harus kita harus kita ikuti ketika kita membuat sebuah bisnis model kanvas. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa bisnis model kanvas adalah tentang gambaran ya. Jadi bentuknya gambaran bagaimana perusahaan menciptakan nilai, kemudian mengirimkan atau mendeliver nilai, dan yang ketiga mendapatkan keuntungan atau feedback dari nilai yang diciptakan. Ya, artinya gambar ini sudah memberikan sebuah tentang yang kita lakukan ya. Tidak sedikit orang sangat mendetailkan bisnis model sampai tulisannya kecil-kecil nggak bisa dibaca, yang akhirnya ya sekali lagi BMC ini tidak bisa menjalankan fungsinya untuk memvalidasi ya. Kemudian akhirnya BMC ini tidak bisa berjalan dengan baik. Apa saja aturan-aturan yang harus kita ikuti ketika kita membuat sebuah bisnis model kanvas? Oke, yang pertama adalah gunakan ya, karena definisinya adalah kanvas, gunakan kertas yang akan menjadi media kita dalam membuat sebuah bisnis model kanvas ya. Kalau bisa kertasnya yang besar ya, mungkin kertasnya bentuknya seperti ini kertas mungkin A2 atau A1 begitu ya, saya lupa ya. Ini buat di dalam kertas ini kita gambar dulu 9 blok yang nanti akan kita buat ya. 9 bloknya itu kita buat dulu di dalam kertas yang sebesar ini. Kenapa saya menyarankan untuk menggunakan kertas? Karena kembali lagi definisi dari kanvas itu tentunya adalah ya, kanvas, kita tahu kanvas untuk melukis ya, seperti poster ya. Tujuannya adalah supaya apa? Ketika kita membuat bisnis model, sekali lagi tujuannya adalah untuk memvalidasi, improvisasi, terlibatnya sebanyak-banyaknya tim ya, kemudahan dalam melakukan fleksibilitas. Itu yang akan kita permudah ketika kita membuatnya dalam bentuk kertas yang besar ya. Caranya gimana? Kita tempel di papan begitu ya, atau mungkin di dinding kantor kita, di dinding tempat kita bekerja begitu ya. Kita gunakan kertas, kita tulis, kita gambar bloknya, kemudian kita lakukan rencana-rencana atau mungkin gambaran tentang bagaimana bisnis model ini bekerja dengan menggunakan coretan-coretan yang sudah kita buat di aturan yang kedua nanti yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya tidak menyarankan pakai komputer ya? Kalau bisa jangan pakai komputer. Sekali lagi, ketika kita menggunakan bisnis model kanvas dengan menggunakan komputer, tentunya komputer itu nanti akan disimpan di dalam tempat penyimpanan komputer ya, sehingga menghilangkan fungsi untuk melakukan improvisasi ya, menghilangkan fungsi untuk kemudahan di dalam melakukan penyesuaian ya. Ketika kita bawa komputer harus dibuka ya di ini, dan yang melihat hanya kalangan tertentu saja. Berbeda ketika kita membuat dengan menggunakan kanvas ya, semua orang bisa memberikan masukan. Ada yang salah, ada yang tidak sesuai di lapangan, bisa langsung dilepas, kemudian kita ganti dengan rencana atau mungkin dengan strategi yang baru. Itu adalah, jangan gunakan komputer, gunakanlah kertas, bisa A1, A2 untuk membuat bisnis model kanvas. Yang kedua, gunakan sticky note ya. Sticky note bentuknya seperti ini ya, kertas yang biasanya ada beberapa warna, dan ini bisa ditempel ya tanpa harus nyari lem ya. Jadi ini sudah ada lemnya. Kenapa saya menyarankan menggunakan sticky note? Sekali lagi, fungsi dari bisnis model adalah supaya ketika ada perubahan, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan, strategi itu bisa kita ganti segera, kita lepas strateginya, kemudian kita ganti dengan strategi yang baru. Tinggal lepas, kemudian pasang dengan strategi yang baru yang nanti akan kita coba gunakan ya di dalam menjalankan bisnis kita. Nah, sticky note ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kita mendevelop sebuah bisnis model. Ya, sekali lagi bisnis model ini bukan hanya digunakan untuk membuat bisnis yang baru, tetapi untuk mengembangkan bisnis yang sudah berjalan. Dengan sticky note, ketika ada perubahan itu bisa kita lakukan perubahan dengan cepat, cabut yang lama, kemudian tempel yang baru.
Dengan sticky note kita bisa melibatkan banyak tim ya, ketika ada ide-ide begitu ya. Tim ini bisa tanpa harus diskusi dulu, tanpa harus dengan rapat, tim bisa langsung memberikan masukan ya. Tempel dulu begitu ya, ketika ada ide ya dari tim ya, tidak harus dari business owner, tidak harus dari pemimpin, dari siapapun itu tim, ketika ada ide dia bisa langsung menempel. Pak, saya ada ide ini, langsung tempel tanpa harus melalui rapat, tanpa harus melalui mekanisme diskusi yang sangat panjang. Ada ide kepikiran langsung tempel. Jadi lebih mudah di dalam melakukan penyesuaian penyesuaian strategi bisnis. Yang ketiga, mulai tempel saja dan jangan banyak bicara. Inilah yang membedakan ketika kita membuat bisnis model dengan ketika kita membuat bisnis plan. Ya, bisnis plan ini tentunya harus melalui ya sesuatu yang matang begitu ya, mencari data, kemudian mencari referensi-referensi, didetailkan kemudian dalam sebuah rencana yang sangat panjang, kemudian dirapatkan, baru kemudian dieksekusi. Inilah yang membedakan dengan bisnis plan. Bisnis model itu ketika ada lintasan pikiran, ketika ada ide, langsung tempel begitu ya, tempel tanpa harus menunggu untuk diskusi begitu ya. Ada ide langsung tempel, ada ide langsung kita buat begitu ya, langsung kita pasang ya sticky note ini ke dalam sebuah kanvas yang sudah kita buat. Jadi ada ide langsung kita tempel dulu ya. Ketika kita ada tim, baru kita diskusikan ide yang sudah kita tempel tadi untuk kita detailkan, untuk kita jalankan dalam sebuah rencana yang lebih matang. Ketika ada perubahan pun begitu ya, ya lakukan perubahan aja tanpa harus menunggu rapat, sehingga ini bisa diakses, bisa diketahui oleh sebanyak-banyaknya tim begitu ya. Dan ya sekali lagi, ketika kita mulai nempel tanpa banyak bicara, akan lebih mudah dalam mengembangkan ide-ide yang akan kita buat. Jadi tempel dulu baru diskusi ya. Buat dulu baru kemudian kita detailkan dengan proses diskusi yang melibatkan seluruh tim. Yang keempat, bisa mulai dari blok mana saja. Sering bertanya, Mas, ketika kita ingin membuat bisnis model canvas, kira-kira mulai dari mana? Mulai dari customer segment dulu atau mulai dari value proposition? Ya, banyak tidak sedikit ya, ketika kita berbicara tentang bisnis model canvas, ada yang mengharuskan mulainya dari customer segment dulu, karena kita membuat bisnis itu harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang menjadi masalah konsumen, dan tentu kita harus membuat sebuah value, membuat sebuah produk ya, layanan yang memang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dari konsumen. Tetapi fungsi dari bisnis model ini bukan hanya tentang bagaimana kita membuat atau meng-create sebuah bisnis baru. Bisnis model ini juga bisa digunakan untuk melakukan improvement ya, tentang mengembangkan bisnis ya. Tidak sedikit ketika kita membuat bisnis model canvas itu dimulai dari cost structure dulu, bisa jadi ya. Industri-industri besar itu ketika membuat bisnis canvas itu mereka dari masalah karena cost-nya terlalu besar, atau memulainya dari blok bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan, revenue stream. Mulainya dari situ dulu nggak masalah ya. Tergantung bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis ya. Ketika kita ingin membuat bisnis, memang idealnya mulai dari customer segment dulu atau mungkin dari value proposition ya. Sekali lagi, kita bisa mulai dari mana saja, tergantung bisnis kita ada di mana ya. Kalau kita mungkin mengembangkan bisnis, kita mulai nih masalahnya dari mana, pemasukannya yang tidak terlalu banyak. Oke, kita bisa mulai dari revenue stream. Atau cost-nya terlalu besar, kita bisa mulai membangun bisnis model canvas dari cost structure. Jadi bisa dimulai dari mana saja. Yang kelima, hindari menulis terlalu detail. Ingat bahwa bisnis model itu bukan bisnis plan ya. Jadi Anda tidak perlu menulis secara mendetail di sini ya. Anda cukup menggunakan bahasa yang sederhana ya. Kalau perlu pakai gambar ya. Kalau tidak puas dengan gambar ya, tambahilah antara gambar dengan tulisan ya. Pakailah tulisan atau kata-kata yang bisa dimengerti oleh seluruh tim ya. Mungkin 1, 2, maksimal 3 kata saja yang bisa difahami oleh seluruh tim. Begitu ya, bahasa yang sederhana, tidak perlu detail sampai ke angka-angka, sampai ke detail mungkin detail angka yang sangat panjang begitu ya, atau apalagi grafik-grafik, karena tidak dibutuhkan di sini ya. Gunakan bahasa yang sederhana supaya apa? Tim ini bisa berkontribusi dalam mengembangkan bisnis model ya, bahkan sampai ke admin sekalipun, CS sekalipun begitu ya, atau mungkin sampai ke karyawan produksi pun mereka bisa berkontribusi dalam mengembangkan bisnis model ini supaya bisa lebih baik ya. Makanya gunakan bahasa yang sederhana, pakai sticky note, memudahkan orang ketika ada masukan ide, tempel saja, baru kemudian diskusikan. Oke. Gunakan bahasa yang sederhana. Yang terakhir, yang keenam, meskipun sederhana, bahasanya harus tepat. Jadi meskipun tulisan yang kita buat di dalam
membuat bisnis model kanvas itu tulisan yang singkat, begitu ya, yang padat, tetapi kita harus tahu ya, semua tim harus mengetahui bahwa bahasa yang kita gunakan tepat penggunaannya. Ya, jadi jangan sampai bahasa ini multitafsir ya, tapi kita harus ada kesepakatan bersama bahwa definisi dari ini adalah ini ya. Satu contoh misalkan begini, customer segmen kita misalkan ketika kita berbisnis, kita jualan baju begitu ya, jualan baju anak misalkan, kita menentukan customer segmen kita adalah ibu-ibu begitu. Kita bisa menggunakan istilah yang sederhana yang itu bisa menggambarkan tentang detail bagaimana nanti siapa customer kita. Contoh, konsumen kita adalah Mahmud ya, mamah muda. Nah, kita bisa mensingkat dengan mamah muda, atau mungkin ada tambahan Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Dari gambaran singkat ini ya, Mahmud Abbas ini harus difahami dulu oleh seluruh tim. Tetapi dari Mahmud Abbas ini kita bisa mendetailkan tentang profil dari konsumen ini. Mamah muda berarti mungkin usia 25 sampai 35 tahun ya. Abbas anak baru 1. Oh, mungkin dia sudah punya anak, kemudian gendernya jelas perempuan, kemudian mungkin tinggalnya di sini begitu. Jadi dari satu kalimat atau satu kata yang sederhana ini begitu ya, itu sudah menggambarkan tentang detail orang yang ada, tim yang ada pada kita itu sudah tahu tentang definisi dari kalimat yang tadi kita buat. Simple tapi harus tepat, jangan multitafsir. Itu saja mungkin tentang aturan-aturan yang harus kita ikuti dalam membuat bisnis model kanvas. Sebetulnya tidak mengikuti pun nggak masalah, tapi sekali lagi ketika kita menggunakan aturan-aturan ini dalam membuat bisnis model kanvas, tentunya hasilnya akan lebih maksimal. Bisnis kita akan lebih cepat bertumbuh, begitu ya. Konsumen juga akan merasakan manfaat dari bisnis yang kita buat, ya, produk yang kita tawarkan, ya, produk yang kita berikan kepada konsumen. Itu saja mungkin sharing-sharing saya pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like kalau Anda menyukai, komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami seputar bisnis dan entrepreneurship. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.